Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RR Ervin Sheila Prawirahati, NIM 1910224017. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyusun instrumen penilaian pada mata pelajaran seni budaya pada aspek kognitif. Untuk yang pertama, yaitu menentukan kompetensi dasar. Di sini contohnya saya mengambil kompetensi dasar dari seni teater, yaitu memahami tentang teknik menyusun fragmen. Untuk yang kedua, yaitu menjabarkan kompetensi dasar ke indikator pencapaian kompetensi, di mana kompetensi dasar yang sudah saya pilih memiliki indikator pencapaian seperti menjelaskan pengertian fragmen, mengidentifikasi berbagai teknik dasar penyusunan naskah fragmen, tujuan dari fragmen, menyebutkan ciri-ciri fragmen, dan memberikan satu contoh dari pementasan naskah fragmen. Untuk selanjutnya, yaitu membuat kriteria penilaian, di mana setiap kriteria penilaian memiliki setiap butir soal, yaitu rentang skor dari 1 sampai 4. Kemudian, skor total apabila semua jawaban benar adalah 20. Catatan di sini yaitu besar skor ditentukan berdasarkan jenjang pengetahuan yang diukur dari tingkat kesulitan soal. Semakin lengkap jawaban yang diberikan, maka semakin tinggi juga nilainya yang akan dihasilkan. Keterangan skor di sini saya menggunakan 1 sampai 4, di mana 1 itu kurang benar, 2 cukup benar, 3 benar, dan 4 sangat benar dan lengkap. Kemudian, ada nilai peserta didik bisa menggunakan rumus, yaitu nilai akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikalikan dengan 100. Di sini kriteria penilaian saya menggunakan A, B, C, D, di mana A, jika siswa dapat nilai antara 91 sampai dengan 100, maka termasuk dalam kriteria penilaian sangat baik. Kemudian jika B, jika siswa dapat nilai antara 82 sampai 90, maka hasilnya baik. C, jika siswa dapat nilai antara 75 sampai 81, itu cukup. Dan D, jika siswa dapat nilai kurang dari 75, maka termasuk dalam kriteria penilaian kurang. Untuk selanjutnya yaitu membuat kisi-kisi, di mana kompetensi dasar tetap yaitu memahami teknik menyusun fragmen, materi teknik menyusun fragmen, indikator materi yaitu ada 5, di mana 1. Menjelaskan pengertian fragmen, itu termasuk dari C2. Mengidentifikasi berbagai teknik dasar penyusunan naskah fragmen, termasuk dalam C1. Apa tujuan dari fragmen, itu termasuk C1. Menyebutkan ciri-ciri fragmen, itu C1. Dan memberikan satu contoh dari pementasan naskah fragmen, itu termasuk C2. Di mana indikator soal di sini yang pertama yaitu disajikan soal menjelaskan pengertian fragmen, disajikan soal untuk mengidentifikasi berbagai teknik dasar penyusunan naskah fragmen, dan lain sebagainya seperti yang sudah tertera dalam layar. Kemudian bentuk soal yang saya gunakan di sini yaitu bentuk soal uraian, di mana terbagi menjadi 5 butir soal. Untuk berikutnya, yaitu menyusun lembar penilaian. Dalam menyusun lembar penilaian di sini, yang berbentuk uraian memiliki nama instrumen, penilaian kognitif, jenis instrumen adalah soal uraian atau esai, identitas instrumen ada nama, nomor absen atau kelas, mata pelajaran, tanggal pengisian, kemudian ada petunjuk penggunaan, di mana saya menggunakan kriteria sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Keterangan penilaian di sini sama seperti kriteria penilaian pada sebelumnya, yaitu saya menggunakan A, B, C, D.
Jika siswa dapat nilai antara 91 sampai 100 sangat baik. Jika siswa dapat nilai antara 82 sampai 90 itu baik, dan seterusnya. Nah, dan yang terakhir yaitu contoh soal dan kunci jawaban. Di sini saya menggunakan 5 soal tentang fragmen, yaitu pengertian tentang fragmen, identifikasikan beberapa teknik dalam penyusunan naskah fragmen, tujuan dari fragmen, sebutkan ciri-ciri dari fragmen, dan berikan satu contoh dari pementasan naskah fragmen. Di mana dalam kunci jawabannya, pengertian dari fragmen ialah cerita atau petikan dalam sebuah cerita, lakon yang dipentaskan baik di atas panggung atau di depan kelas. Kemudian beberapa teknik dalam penyusunan naskah fragmen ada: 1. Menentukan tema naskah, menyusun alur naskah, menentukan tokoh dan penokohan, menentukan latar dan menyusun adegan, dan yang terakhir yaitu membuat dialog tokoh. Kemudian ada tujuan dari fragmen, yaitu sebagai bahan penyatu persepsi antara prosedur dan para kru teater yang berada pada proses produksi atau pembuatannya. Kemudian ciri-ciri dari fragmen yaitu ada tema, judul, dan juga tata panggung. Di sini dan yang terakhir yaitu contoh dari pementasan naskah fragmen. Saya menggunakan cerita Mahabharata yang merupakan cerita utuh dan dibuat terpisah ceritanya dari hasil pengembangan cerita Ramayana. Di mana di sini ada 1 sampai 5 memiliki skor atau bobot 4 dan jumlah skor sama dengan 20. Seperti yang sudah saya jelaskan pada kriteria penilaian tadi, di mana skor yang diperoleh jika siswa benar semua, maka 20 dibagi skor maksimal yaitu 20 dikalikan dengan 100. Baik, mungkin sampai di situ dulu penjelasan saya mengenai cara menyusun instrumen penilaian pada aspek kognitif dalam mata pelajaran seni budaya. Terima kasih, semoga bermanfaat.